Bapak, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah semuanya sehat-sehat walafiat. Baik. Sebelum kita mulai belajar, kita tentunya berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin baca doa. Siapa Dafa? Ayo Dafa, siapkan. Cepat dong, siap dong. Hormat kepada beliau, dong. Tegak, tegak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Baik, hari ini kita akan belajar PAI. Nah, kalau Bapak bilang ada yang kemarinnya belajar PAI. Isa Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku. Allahu Akbar. Baik, sekali lagi belajar PAI. Isa agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku. Allahu Akbar. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Kita cek kehadirannya dulu. Baik, semuanya hadir? Hadir, Pak. Oke, baik, kalau semuanya hadir, Bapak akan panggil satu-satu dulu. Dafa, hadir? Hadir, Pak. Bagus. Revan, Hadir, Pak. Jeffrey, Hadir, Pak. Nur Hakiki. Hadir, Pak. Oke, baik, semuanya alhamdulillah Bapak lihat hadir semua ya. Tidak ada yang sakit. Semuanya sehat, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak, pelajaran kita hari ini adalah tentang iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nanti adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat wajib dan rasul. Ya, jadi setelah kita belajar, kita akan nanti tahu sifat wajib rasul. Sifat-sifat wajib rasul, ada sifat-sifat wajibnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat mustahil rasul-rasul Allah atau nabi-nabi. Jadi ada sifat mustahilnya ya. Baik. Tapi sebelum kita belajar, Bapak akan berikan motivasi dulu. Ada satu pepatah Arab mengatakan, "Utlubul ilma wala taksal fama, ab'adal khaira ala ahli kasal." Apa artinya? Ada yang tahu? Artinya, carilah ilmu, tuntutlah ilmu, jangan malas. Ini kata Imam As-Syafi'i. Ab'adal khaira ala ahli kasal. Sungguh jauh kebaikan, sungguh jauh kesuksesan dari orang yang malas, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau mau sukses, mau berhasil, mau senang, mau jadi dokter, mau jadi polisi, apapun cita-citanya, maka kata Imam Syafi'i, wala taksal fama, jangan malas untuk belajar. Jadi jika ingin sukses, jika ingin mendapatkan cita-cita kita, meraih cita-cita kita, maka nasihat Bapak adalah wala taksal fama, jangan malas untuk belajar. Jadi harus kita giat, ada semangat untuk belajar ya. Semangat untuk belajar. Mantap, semangat ya. Baik, anak-anak Bapak, kita masuk pembelajaran kita, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bisa kelihatan kan ke depan? Jadi, bisa. Oke. Jadi yang pertama, tadi Bapak sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah peserta
mustahilnya. Jadi pembelajaran kita pada saat ini, pada pagi hari ini adalah dengan metode TPACK, artinya menggunakan teknologi. Alhamdulillah semuanya sudah ada laptop kan di depan? Sudah? Baik, sudah ada semuanya laptop di depan masing-masing. Baik, Bapak akan berikan tes awal dulu sebelum kita belajar. Ya, Bapak akan tes kemampuan anak-anak Bapak, pengetahuan anak-anak Bapak tentang iman kepada Nabi dan Rasul sebelum kita mulai pelajaran. Ya, silakan buka laptopnya. Buka laptopnya, nyalakan laptopnya. Bapak nanti akan kirim link. Silakan dibuka. Nyalakan dulu laptopnya. Ya. Nyalakan laptopnya dan silakan dikerjakan dulu tesnya. Kalau sudah dibuka, Bapak sudah kirim link di ya, nanti silakan dikerjakan, dibuka, dikerjakan. Ya, kelihatan. Ini sudah mulai timbul ya, silakan dibuka dan dikerjakan. Bapak tunggu 2 menit. Baik, sudah dibuka? Sudah selesai? Baik, alhamdulillah. Nanti Bapak akan koreksi. Baik, sekarang kembali lagi kita ke pelajaran. Tutup lagi laptopnya. Boleh ditutup laptopnya dulu. Diitukan aja, dimatikan. Tidak usah ditutup ini. Tetap di meja. Nah, sekarang kita kembali dulu ke pelajaran kita. Setelah kita ujian tadi melalui internet, melalui teknologi, melalui komputer. Nah, sekarang kita belajar dulu. Kembali dulu ke pelajaran kita. Silakan lihat di slide ya. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah jelas. Lalu kita masuk ke pelajaran kita. Iya. Kelihatan enggak? Dari belakang. Kelihatan dari belakang? Nah, jadi yang pertama pengertian sifat wajib. Jadi sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib. Apa arti sifat wajib? Coba baca apa dari belakang. Sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat mulia yang harus dimiliki oleh para Rasul sebagai Utusan Allah. Untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia. Sifat ini Memastikan bahwa para Rasul dapat menjalankan tugas mereka dengan sempurna. bagus. Jadi sifat wajib Rasul itu adalah artinya sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang mulia yang harus dimiliki para nabi dan rasul sebagai utusan Allah. Jadi nabi itu punya sifat, punya karakter, punya akhlak yang mulia dalam rangka untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Baik, terima kasih Ananda Dava. Seterusnya, mustahil. Siapa yang mau baca? Coba baca. Amin. Dari belakang, mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul ada sifat-sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul karena bertentangan dengan tugas suci mereka sebagai utusan Allah. Ya, mantap. Terima kasih kepada Amin. Jadi, sifat wajib dan sifat mustahil seperti yang lihat di depan, wajib adalah sifat yang mulia yang ada pada nabi dan rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada nabi dan rasul. Karena bertentangan dengan tugas suci. Tidak mungkin nabi itu tukang pembohong, tidak mungkin nabi tukang pemarah, tidak mungkin nabi seorang pencuri, tidak mungkin. Jadi nabi adalah orang-orang baik dan jujur. Nanti kita akan pelajari sifat wajib nabi dan sifat
mustahil nabi dan rasul. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, kita ice breaking dulu biar tetap semangat belajarnya ya. Kita ice breaking dulu. Bisa perhatikan ke depan, kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu, kita ice breaking ya sama-sama. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Yahya, Isa, Nuh, Khairul Khatamul Anbiya, Muhammad Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Yahya, Isa, Nuh, Khairul Khatamul Anbiya, Muhammad Oke. Baik, kita lanjut dulu ke materi kita. Setelah kita ice breaking ya. Jadi tetap semangat dengan ice breaking kaki kita. Tetap semangat untuk belajar. Oke. Baik, anak-anak kita lanjutkan sifat wajib dan mustahil ya. Bisa lagi dilihat ke depan. Baik, nah anak-anak bapak, tadi kita sudah mengetahui nama-nama nabi. Ada berapa jumlah nabi kita? 25. Nah, kita sudah tahu ya. Tadi kita sudah nyanyi tentang nama-nama nabi. Sekarang kita kembali ke pelajaran sifat-sifat nabi dan rasul. Nah, jadi sifat yang pertama adalah sifat wajib. Yang pertama apa? Sidik. Apa arti sidik? Benar. Yang kedua artinya? Terus yang ketiga artinya? Yang keempat artinya? Jadi sifat nabi itu ada yang pertama sih artinya benar. Yang kedua amanah artinya
sifat wajib yang keempat ini. Ya, jadi Nabi itu yang pertama dia benar dan jujur, tidak pernah berbohong. Di sini ada yang pernah berbohong? Ada? Revan, pernah berbohong nggak? Pernah. Jadi, karena Nabi tidak pernah berbohong. Jadi jangan bohong lagi Revan ya. Terus amanah artinya dapat dipercaya. Jadi kalau kita dipercaya orang, jangan kita suka berbohong. Nah, terus tabligh artinya menyampaikan apa yang turun kepada Nabi, Al-Quran maupun kitab Taurat, Injil itu disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada yang tidak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus fatona artinya cerdas. Jadi nabi-nabi itu semuanya cerdas. Tidak ada yang bodoh Nabi. Ada nggak yang bodoh Nabi? Tidak. Jadi semua Nabi kita itu semuanya pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Ya. Terus sifat mustahil. Bom, silakan keluar dulu Bang. Ya, sifat mustahil. Yang pertama apa? Izin. Apa artinya izin? Bohong. Berbohong. Terus berkhianat. Artinya? Tidak dapat percaya. Ya. Terus kitman artinya? Menyembunyikan. Balada artinya? Nah, jadi setelah kita mengetahui sifat wajib Nabi, ada juga sifat mustahilnya. Tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak ada pada Nabi. Yang pertama tadi adalah izin. Jadi Nabi tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Ambil bahasa kita berbuka. Tidak ada Nabi pernah berdusta. Terus Nabi juga tidak pernah berkhianat. Tidak pernah Nabi berkhianat. Misalkan disuruh Nabi untuk menjual barang, kan karena Nabi adalah seorang penjual dulu kan, seorang pedagang. Nabi suruh oleh siapa? Siapa bosnya dulu Nabi ketika berdagang? Khadijah. Jadi istri Nabi dulu, Khadijah itu adalah bosnya Nabi, bosnya ini. Jadi yang punya barang, yang punya jualan itu Khadijah. Yang menjualnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tukang kerjanya. Sebagai karyawannya adalah Nabi Muhammad dahulu sebelum jadi suaminya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah berkhianat, selalu dapat dipercaya. Lalu kitman artinya menyembunyikan. Nabi juga tidak ada yang disembunyikan dari ayat. Al-Quran itu semuanya sudah sempurna. Tidak ada satupun ayat yang disimpan Nabi, tidak disampaikan Nabi, tidak ada. Semuanya sudah disampaikan. Terus balada artinya bodoh. Jadi mustahil, tidak mungkin seorang Nabi adalah orang yang bodoh. Jadi Nabi-Nabi itu semuanya pintar. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut. Ya. Nah, kalau tidak ada berarti kita sudah paham tadi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai saat ini kita sudah belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sekali lagi Bapak tanya, ada yang mau bertanya tentang Nabi dan Rasul? Baik, kalau tidak ada. Sekarang kita akan kerjakan tugas LKPD, tugas kelompok sama-sama ya. Dikerjakan, buka lagi laptopnya. Silakan nyalakan lagi. Silakan buka laptopnya. Alwi buka. Nyalakan laptopnya. Bapak kirim linknya. Silakan dibuka. Dikerjakan tugasnya. Bisa dibuka? Ada yang bisa dibuka? Ada Pak. Ya bagus, mantap, sudah bisa buka ya. Nah, ibu kita nanti. Jaringannya sudah mantap. Coba tulis Dava mana? Di sini tugasnya. Ya. Tulis dulu, belajar nulis. Tulis Dava di sini. Tulis. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ya, silakan dikerjakan.
sudah selesai, boleh tutup laptopnya. Evaluasi atau asesmen akhir setelah kita belajar. Ya. Sudah dikerjakan. Kerjakan, kelompok ada di situ. Nova. Baik, kalau sudah dikumpulkan, ya kembali lagi kita dulu. Kita ambil kesimpulan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Yang pertama adalah mengetahui sifat wajib Rasul dan sifat mustahil. Apa sifat wajib Rasul? Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua? Amanah. Tiga? Keempat? Apa arti sidik? Benar. Dan jujur. Amanah artinya? Dapat dipercaya. Taklid. Terus kokomah. Ya, itu sifat wajib Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahilnya juga ada 4. Sifat yang tidak mungkin. Apa itu? Yang pertama apa? Sidik. Artinya? Berbohong. Nabi tidak mungkin berbohong. Terus berkhianat. Artinya? Tidak dapat dipercaya. Dari Nabi itu semuanya dipercaya. Apa yang dikatakan Nabi itu semua benar. Terus kitman. Menyembunyikan. Dari Nabi tidak pernah menyembunyikan wahyu. Ya. Terus balada artinya apa? Ya, bodoh. Jadi sifat wajib Nabi dan Rasul ada 4 dan sifat mustahilnya juga ada 4 tadi ya. Jadi diingat-ingat. Jadi kesimpulan kita, pelajaran sifat Nabi dan Rasul adalah sifat wajib dan sifat mustahil. Ada 4 ya. Nanti diingat. Baik. Selanjutnya apa? Bapak ambil dulu refleksinya. Apa yang dirasakan setelah belajar kita dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan laptop? Senang ya. Jadi lebih mudah mengerjakan tugas cukup di laptop saja. Kita bisa buka tugas di laptop, tidak harus buka buku dulu. Ya. Baik. Terus apa lagi perasaannya? Bagaimana refleksinya? Ada yang merasa tidak senang dengan laptop? Dengan laptop, dengan internet pelajaran kita lebih mudah dan lebih menyenangkan lagi. Senang belajar pakai laptop, ya, pakai internet, menggunakan teknologi. Maka pelajaran kita adalah TIPEK dengan menggunakan manfaatan teknologi untuk pembelajaran. Baik, refleksinya sudah. Jadi dengan belajar pakai teknologi, pakai laptop, kita merasa senang. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya kalau pakai laptop, pakai internet, terkadang sinyalnya hilang-hilang. Nggak ada sinyal. Kalau mati lampu, hilang sinyalnya. Kalau pakai laptop kan, pakai HP, pernah pakai HP hilang sinyalnya? Terutama kalau mati lampu hilang sinyalnya tuh. Belajarnya jadi terganggu. Itu salah satu kekurangan pakai laptop atau pakai internet, ya. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, bagus, mantap. Kalau sudah paham, sudah mengerti sifat Nabi dan Rasul, sifat wajib dan mustahilnya, berarti kita tinggal kembali belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, Nabi kita ada 25. Baik, kita nyanyi lagi, kita ice breaking dulu lagi setelah kita belajar penyebaran kembali. Ya, kita
SDK kita tetap semangat untuk belajar. Jadi kesimpulan tadi sudah kita sampaikan dan pembelajaran berikutnya kita harus tetap semangat dan tetap konsentrasi dalam belajar. Coba